Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan ini kita boleh terus mengalami Tuhan dan hari-hari yang terus ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebelumnya saya ajak setiap kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu bagi keluarga kami dan hidup kami setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, merenungkannya. Tuhan yang mengurapi, firman-Mu berbicara kepada kami dan kami boleh menerimanya dengan sukacita, hati yang lemah lembut, sehingga kami boleh berubah di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Saudaraku, kesempatan ini saya ajak setiap kita untuk introspeksi akan diri kita masing-masing. Untuk kita melihat diri kita, keadaan kita hari-hari ini. Bahwa firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak setiap kita untuk kita melihat diri kita sebelum kita melihat kehidupan orang lain. Dikatakan bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nasihat kepada kita yang pertama, saudaraku, jangan kita menghakimi orang lain. Tetapi baiklah setiap kita melihat diri kita. Untuk apa hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Dan kita boleh terus belajar hari lepas hari, saudaraku. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita menjadi seperti Kristus. Diilustrasikan dengan mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita boleh melihat akan diri kita, mari kita lihat kalau ada kesalahan, kekurangan di dalam hidup kita yang perlu kita bertobat dan perbaiki, mari kita lakukan hari-hari ini, saudaraku. Dan dengan demikian, saudaraku, kalau kita boleh bertobat akan kesalahan diri kita, kita boleh memperbaiki kelakuan hidup kita, maka kita akan semakin dipakai Tuhan untuk memperbaiki orang lain. Dengan kita mungkin bisa menjadi penasehatnya, kita bisa menasehati, mendukung, mensupport saudaraku, dan kemudian biarlah saudara-saudara kita ataupun anggota keluarga kita semakin diperbarui di dalam Tuhan. Melalui hidup kita yang diubahkan. Bukan hanya dengan perkataan, saudaraku. Tetapi orang akan melihat hidup kita yang berubah, maka orang lain menjadi berubah karena perubahan hidup kita. Nah, yang kedua, saudaraku, yang pertama tadi jangan menghakimi orang lain. Yang kedua, berubah dari hidup kita, dari cara hidup kita yang lama kepada cara hidup
yang baru. Sesuai firman Tuhan, karena perubahan di dalam hidup kita itu akan dilihat orang lain, dan orang lain menjadi berubah karena melihat perubahan dalam hidup kita menuju sesuatu yang baik dan mulia. Saudaraku, di ayat yang kelima menegaskan kepada kita, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini menasihatkan kepada kita sekali lagi, mari kita lihat diri kita. Kalau ada salah, mari kita bertobat. Kemudian kalau ada kekurangan hal sesuatu yang perlu kita perbaiki, mari kita perbaiki hidup kita. Dan itu akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun menjadi bertobat dan berubah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami datang kepadamu. Ya Tuhan, Engkau yang mengingatkan kepada kami, Roh Kudus, tolong kami untuk segala hal yang itu menjadi kekurangan kami dan hal yang perlu kami bertobat daripadanya. Sungguh malam hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau bertobat, kami memperbaiki kelakuan kami memperbaiki sikap hidup kami, supaya kami bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kami menjadi berkat sehingga orang lain menjadi berubah karena melihat hidup kami yang berubah. Ini kami Tuhan, pakai kami untuk alat kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.